Hai, selamat datang di channel video pembelajaran. Klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang skala. Matematika SD. Sebelum kita belajar tentang skala, mari kita mengetahui apa yang dimaksud dengan skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta atau pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau anak-anak melihat gambar pada peta atau pada dena, itu sebenarnya adalah gambar yang sama dengan benda yang sebenarnya namun diperkecil dengan skala tertentu. Skala ditulis 1 berbanding P. P adalah bilangan asli. Hubungan antara skala, ukuran pada peta, dan ukuran sebenarnya dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Untuk mengetahui hubungannya, anak-anak gambarlah sebuah segitiga seperti ini. Kemudian gambarlah garis di tengah-tengah yang memisahkan antara bagian atas dan bagian bawah segitiga. Kemudian gambarkan lagi sebuah garis yang memisahkan antara ruang di sebelah kiri dan ruang di sebelah kanan segitiga ini. Kemudian pada ruang atas tulislah JP. Di ruang bawah sebelah kiri tulislah JS. Lalu di ruang bawah sebelah kanan tulislah SK. JP adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar. JS adalah jarak sebenarnya. Dan SK adalah skala. Untuk lebih mengetahui, Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus skala. Gambar kembali sebuah segitiga. Lalu segitiga ini kita bagi menjadi 3 ruang. Ruang yang atas adalah JP, lalu kita gambar JS, lalu kita tulis SK. Untuk mengingatkan anak-anak lagi, Ibu Guru jelaskan lagi kalau JP adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar. JS adalah jarak sebenarnya. SK adalah skala. Nah, anak-anak, dalam menentukan rumus skala, ada 3 komponen di dalamnya, yaitu JP jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan SK skala. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumusnya. Nah, anak-anak perhatikan di segitiga ini JP. Nah, JP akan Ibu Guru hilangkan. Artinya apabila anak-anak disuruh mencari jarak pada peta dan yang diketahui adalah jarak sebenarnya dan skala. Maka rumusnya adalah JP sama dengan JS dikali SK. Nah, perhatikan segitiganya. JS dan SK ini posisinya dalam satu baris. Karena JS dan SK berada dalam satu baris, maka untuk mencari JP-nya, JS dan SK kita kali. Selanjutnya, apabila yang dicari adalah JS, maka JS-nya kita keluarkan dari segitiga dan menyisakan JP dan SK dengan posisi JP di atas dan posisi SK di bawah. Sehingga rumusnya JS sama dengan JP dibagi SK. Anak-anak perhatikan lagi ya segitiganya. Nah, JP ini kan ada di atas dan SK ada di bawah. Nah, posisi JP dan SK ini dipisahkan oleh sebuah garis merah. Sehingga cara membacanya JP per SK atau JP dibagi SK. Nah, itulah cara untuk menentukan JS atau jarak sebenarnya.
Kemudian kita akan mencari SK. Misalnya SK-nya tidak diketahui namun ditanyakan dalam sebuah soal. Maka rumusnya adalah SK sama dengan JP dibagi JS. Perhatikan lagi segitiganya. JP dan JS posisinya JP di atas dan JS di bawah. Dipisahkan oleh sebuah garis merah yang membagi JP dan JS. Sehingga didapatkan rumusnya SK sama dengan JP dibagi JS. Sampai di sini anak-anak bisa ya menentukan rumus skala. Nah, Ibu Guru kembalikan lagi segitiga ini. Jadi segitiga ini adalah segitiga ajaib. Harus diingat ya, JP, JS, dan SK. Sekarang Ibu Guru akan memberikan contoh soal 1 untuk kita bahas bersama-sama. Jarak antara kota A dan kota B pada peta 17 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut 340 km, maka skala peta yang digunakan adalah... Nah, cara membahasnya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di dalam soal diketahui bahwa jarak antara kota A dan kota B pada peta 17 cm. Maka 17 cm ini adalah JP. Kemudian jarak sebenarnya kedua kota tersebut 340 km. Berarti itu adalah JS, jarak sebenarnya. Kemudian di dalam soal yang ditanya adalah skala peta. Berarti yang ditanya adalah SK. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ya betul, kalian gambar dulu segitiga ajaib. Segitiga ini membantu kita untuk menuliskan rumusnya. Nah, di sini kita bisa menuliskan rumusnya SK sama dengan JP dibagi JS. SK sama dengan 17 cm dibagi 340 km. Nah, anak-anak kalau lihat di sini, SK itu 17 cm dibagi 340 km, antara JP dan JS, satuan ukurannya belum sama. JP-nya cm, JS-nya masih kilometer. Maka kita harus ubah dulu JS dari kilometer menjadi cm. Bagaimana caranya? Nah, cara menjadikan 340 km dijadikan cm, kita harus mengkonversi dulu ya. Dari kilometer ke centimeter itu adalah 100.000. Jadi 340 km dikali 100.000 sama dengan 34 juta centimeter. Maka cara menghitungnya skala sama dengan 17 cm per 34 juta centimeter. Sama dengan 1 per 2 juta. Nah, kalau anak-anak tanya, kok dari mana 1 per 2 juta? Begini anak-anak ya, 17 dan 34 juta sama-sama dibagi 17. 17 dibagi 17 hasilnya 1. 34 juta dibagi 17 hasilnya 2 juta. Maka skalanya menjadi 1 berbanding 2 juta. Jadi skala peta atau skala pada peta adalah 1 berbanding 2 juta. Artinya gambar 1 cm pada peta, maka pada jarak yang sebenarnya adalah 2 juta cm. Contoh soal 2. Lala berwisata ke kebun binatang. Lala ingin mengetahui letak kandang gajah. Maka ia melihat denah kebun binatang tersebut. Jarak antara pintu masuk dan kandang gajah pada denah 5 cm. Jika skala pada denah 1 berbanding 1000, berapa kilometer jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah? Pembahasannya, di dalam soal diketahui bahwa jarak pada peta adalah 5 cm atau bisa juga dibilang jarak pada denah.
Kemudian skalanya 1:1000. Yang ditanya adalah berapakah jarak sebenarnya. Jadi yang ditanya adalah JS. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kembali lagi kita menggambar segitiga ajaib. Nah, kali ini yang dihilangkan adalah JS, karena JS yang ditanya. Sehingga rumusnya adalah JS sama dengan JP dibagi SK. JS sama dengan 5 cm dibagi 1/1000. Nah, untuk mengerjakannya, pembagian pecahannya kita ubah menjadi perkalian ya. Dan pembilang penyebutnya berganti posisi. Yang tadinya 1 sebagai pembilang berubah menjadi 1 sebagai penyebut. Jadi 5 cm dikali 1000/1. Maka hasilnya adalah 5000 cm. Nah, kemudian anak-anak, karena di dalam soal ini meminta jarak sebenarnya dalam ukuran kilometer. Sedangkan anak-anak di sini baru membuatnya dalam ukuran sentimeter. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi sentimeter ke kilometer. Anak-anak, Ibu Guru akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konversi ya. Nah, anak-anak perhatikan tangga ukuran ini. Nah, anak-anak lihat di sini konversi dari sentimeter ke kilometer. Lihat, posisinya sentimeter itu kan di bawah tangga yang bawah. Nah, kilometer itu kan tangga yang atas. Anak-anak perhatikan, dari sentimeter ke kilometer berapa kalikah tangga? Berapa kalikah sentimeter ini harus naik tangga? Berapa? Ya betul, harus 5 kali naik tangga, ya kan? Nah, untuk 5 kali naik tangga, berarti kalau 1 kali dia naik tangga, itu dibagi 10, maka kalau 5 kali sentimeter ini harus naik tangga ke kilometer, harus dibagi berapa? Ya betul sekali, jawabannya harus dibagi 100.000. Maka kita bagi yuk. Jadi 5.000 dibagi 100.000. Berapakah hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 0,05 km. Maka, atau jadi, jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah adalah 0,05 km. Selanjutnya soal 3. Jarak antara kota A dan kota B adalah 20 km. Berapa jarak kota A dan kota B pada peta dengan skala peta 1:50.000? Pembahasan, pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, JS jarak sebenarnya adalah 20 km. Nah, kilometer ini kita harus jadikan sentimeter dulu ya. Karena kan yang ditanya jarak pada peta. Nah, di dalam peta ukurannya sentimeter. Nah, jadi 20 km sama dengan 2 juta cm. Kemudian diketahui skala 1:50.000. Dan yang ditanya adalah JP atau jarak pada peta. Anak-anak, Ibu Guru mau bertanya, mengapa jarak sebenarnya harus dikonversi ke sentimeter? Karena jarak pada peta dalam ukuran sentimeter. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengkonversi meter ke sentimeter? Dengan menggunakan tangga ukuran. Anak-anak perhatikan ya, dari meter ke sentimeter tangganya turun atau naik? Betul sekali, dari meter ke sentimeter itu tangganya turun. Turunnya berapa kali? Ya, betul sekali, turunnya adalah 2 kali. Nah, karena turunnya 2 kali, maka untuk mengkonversi dari meter ke sentimeter harus dikali 100. Nah, selanjutnya rumusnya kita masukkan ya. JP sama dengan JS dikali SK. Nah, inilah segitiga ajaib yang menolong kita.
JP-nya Ibu Guru hapus, menyisakan JS dan SK. Sehingga JP sama dengan JS dikali SK. Nah, kemudian JP sama dengan 2 juta cm dikali 1/50.000. Nah, anak-anak kalau bertanya kenapa ya kok 1/50.000? Nah, karena skala itu kan 1 berbanding 50.000. Atau bisa juga dibilang 1 dibagi 50.000. Nah, 1 dibagi 50.000 kan sama saja dengan 1/50.000. Jadi JP-nya sama dengan 2 juta cm dikali 1/50.000. Caranya kita kalikan ya. 2 juta kita kali 1 sama dengan 2 juta. Nah, berarti menjadi 2 juta per 50.000. Nah, lalu kita bagi. 2 juta dibagi 50.000 berapa? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 40. Jadi, JP sama dengan 40 cm. Berarti jarak kota A dan kota B pada peta adalah 40 cm. Selanjutnya, anak-anak tolong kerjakan soal evaluasi ini. Soal 1. Jarak antara kota A dan kota B pada peta 15 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut 300 km, maka skala peta yang digunakan adalah... Soal 2. Diana berwisata ke kebun binatang. Diana ingin mengetahui letak kandang gajah. Maka ia melihat denah kebun binatang tersebut. Jarak antara pintu masuk dan kandang gajah pada denah 8 cm. Jika skala pada denah 1 berbanding 64.000, berapa kilometer jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah? Soal 3. Jarak antara kota A dan kota B adalah 40 km. Berapa jarak kota A dan kota B pada peta dengan skala peta 1 berbanding 50.000? Selamat mengerjakan dan semangat belajar. Terima kasih anak-anak.